Oke. Nah, kita mau bahas, kalian akan bahas 4 buku ini. Yang pertama dari Ren Maximus tentang kasih. Ya, ini ada 400 teks, berarti ada 400 kutipan, lebih dari cukup. Ya, tapi ini ada penjelasannya. Yang kedua, buku tentang ini teologi dan dispensasi inkarnasi anak. Ya, ini dari Maximus juga. Yang ketiga, tentang ini teologi, ekonomi ilahi, dan kebajikan kejahatan. Ya, satu lagi ada mana ini ya? 9. Jadi Maximus itu kan ada 1, 2, 3 ya. Ya 3 ya. 3 bukan 4 ya. Satu lagi tentang doa Bapa Kami. Itu juga bisa diambil. Doa Bapa Kami di mana ya? Oh, belum saya ini ya PDF. Oke, tapi ini 3 deh. Misalnya tentang kasih ya, ini topik yang paling mudah. Nah, yang saya suruh kan kalian akan membuat sebuah paper ya atau artikel jurnal tentang satu topik ya. Nah, pada akhirnya kan di sini nih kita ini ya. Nah, pada akhirnya kan kalian harus melakukan yang namanya menulis pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan kan ini kan. Oke. Nah, saya udah kasih tahu kita mulai dari mana dulu nih. State of the art dulu, kota dulu, bukan. Metode dulu, bukan. Ya kan? Pendahuluan dulu, bukan. Mulai dari mana dulu kita? Hasil dulu. Ya, baru nanti diskusi. Atau kalau mau gini, saya kasih tahu nih, hasil dulu ini, baru pembahasan. Ya kan? Kita temukan hasilnya dulu. Nih, hasil apa yang Anda temukan. Oke. Nah, baru nanti diskusi apa artinya temuan itu.
Nah, 3 dan 4 dulu nih kita kerjakan. Ya, baru dalam bentuk diskusi ini nanti dalam bentuk paragraf-paragraf. Ya. Nah, misalnya ini tentang kasih. Oke. Yang saya suruh untuk menemukan hasil itu kan kalian harus cari kutipan-kutipan. Ya. Untuk sebuah kutipan itu ada 3 macam. Tapi seringkali kalian tuh tambahin 1 macam lagi. Jadi 4. Padahal itu cuma 3. Tahu nggak satu lagi apa? Kalian terjemahin sendiri dari bahasa Inggris. Terus terjemahannya salah-salah lagi. Nggak diedit lagi. Tapi nggak ada yang 4, cuma 3. Ngutip langsung berarti nggak perlu diterjemahin kalau bahasa Inggris atau bahasa lain. Kutip langsung aja. Atau kalian paraphrase. Nah, ini berarti kalian perlu ubah dengan kalimat sendiri. Tapi bukan terjemahan. Ya, nah, paraphrase bukan translate. Yang seringkali kalian lakukan itu adalah kalian udah kutip langsung terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus nggak diparaphrase, akhirnya jadi lucu. Ya, seringkali itu misalnya teosis itu kan pengilahian. Nah, kalian paraphrase itu kalau diterjemahkan jadi pendewaan. Loh, tidak ada istilah teologis namanya pendewaan. Emang kalian jadi dewa? Kan enggak. Kita jadi ilahi. Ya kan? Ilahian. Nah, harus diparaphrase, diubah menjadi pengilahian. Nah, baru kutipan yang ketiga itu ada ringkasan summary. Nah, ini yang saya buat adalah summary. Yang ini, misalnya ini summary. Ya, summary atau kadang-kadang saya buat jadi paraphrase. Ingat ya, paraphrase, bukan nerjemahin hasil dari Google misalnya. Ya. Ya kalian bisa pakai alat bantu terjemahan. Hal ini kan saya pernah kasih tahu, ya kan? Bisa pakai. Tapi sekali lagi, karena kalian mau mengutip, maka pakailah salah satu metode ini. Jangan cuma diterjemahkan doang, nah, harus diparaphrase. Atau kamu ringkas. Misalnya 10 kalimat kamu ringkas jadi 5 kalimat atau 2 kalimat gitu. Udah paham belum ini kamu? Ya. Nah, kutipan itu kutipan ini nanti jadikan semua misalnya ya. Latihannya adalah Nismar atau siapa ini? Nota atau Fitri ini ya. Kamu ngutip misalnya 10 kutipan. Yang saya mau nanti adalah 10 paragraf. Jadi, tapi 10 paragraf itu yang relate dengan kasih nanti. Makanya mungkin nggak semua kutipan ini tentang kasih. Kalian pilih yang tentang kasih. Lalu buat jadi sebuah paragraf yang relate dengan kasih. Apa unsur-unsur paragraf? Ada kalimat topik, ide utamanya. Ide utamanya datang dari mana? Dari kutipan. Makanya supporting detailsnya cari dulu. Baru dapat ide utama. Baru buat analisisnya dan kesimpulan.
gitu. Nah, supporting detailsnya ini saya kan masih suruh kalian kutipan hanya Damaskus misalnya, atau yang Maximus, belum buku-buku lain, gitu, ya. Gak usah mikirin tokoh lain dulu, yang ini aja dulu, temukan yang Maximus dulu, benar, tapi betul, nggak asal-asalan poin-poinnya, begitu. Sama nanti kalau kamu bikin skripsi, caranya juga sama. Kamu tanya itu, Herni, benar nggak? Sama nggak? Hah? Sama apanya? Sama caranya kan? Jadi kalau ini kalian ini uh, udah disuruh, tapi nggak ada hasilnya. Ini kenapa? Apa bahannya nggak ada? Atau kalian malas? Atau terlalu sulit bahannya? Atau otak kalian nih yang nggak nyampe ke situ? Terlalu sulit. Nah, saya perlu tahu gitu. Ya, dugaan saya adalah bahannya terlalu sulit. Leandro bilang sedikit. Tapi kan saya suruh filokalia pun ya masih juga salah-salah. Ya. Nah, oleh sebab itu gini aja. Kita latihan di sini ngembangin kutipan. Kutipan udah ada ini ya. Oke. Lalu jadikan sebuah paragraf. Yang ini. Nah, itu kan kalau udah jadi paragraf, misalnya kan kita mau cari temuan dulu kan, atau hasil kan. Nah, ini kutipan. Oke. Itu harusnya tuh dijadikan apa? Paling tidak beberapa paragraf. Karena dari 10 kutipan bisa jadi 5 paragraf, 20 paragraf, terserah. Di paragraf. Sepuluh kutipan dari tokoh yang sama itu. Di beberapa paragraf. Nah, ininya aja nggak dikerjakan dan salah-salah. Gimana bikin ini? Kalau ini nggak bisa, bagaimana dapat temuan? Temuan itu apa? Oke. Nah, temuan atau konsep baru apa? Baru tadi di sini dikatakan apa? Hah? Apa? Discussion. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, kalau ini aja dari sini nggak beres-beres, kapan kalian bikin paragrafnya lagi? Kapan dapat konsepnya? Kapan didiskusikan? Kapan nanti bikin kesimpulan, pendahuluan, sota, dan sebagainya? Ini masih jauh banget kan? Ini harus dibenerin dulu. Karena kalau ini salah, temuannya salah, ya diskusinya salah. Diskusinya salah, dan lain-lainnya jadi salah. Kan gitu. Ya. Nah, coba kita sampai di sini dulu. Paham nggak ini? Kamu paham nggak? Hah? Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, ini nota? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Paham ya? Jadi langkah pertama apa? Kutipan.
yang relevan dengan topik. Oke, kalau gitu semua pakai buku ini aja. Semua kutipannya tentang, saya kira yang paling gampang ini rada sulit dah. Ya, ini juga rada sulit. Yang ini aja dah. Tentang kasih itu gampang banget. First Century on Love. Semua kutipan, ada 400 kutipan itu. Jadi saya kira kalau bagi berapa orang ini? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, walaupun ada kutipan yang sama, mungkin harusnya sih, karena 400 itu banyak banget ya kan? Satu orang itu bisa berapa itu? Kalau 12 orang bagi 400 kan banyak kutipannya jadinya. Ya. Nah, topiknya apa? Kalian ngutip apa ini? Nah, memang dalam tulisan ini poin yang paling utama ya tentang kasih. Tapi bukan hanya tentang kasih di sini. Ya, ada tentang teosis juga masuk, tentang doa juga masuk, tentang iman itu juga masuk. Banyak. Mungkin ada yang sudah pernah ngutip ini kan? Semester lalu. Saya kira ini pasti udah familiar ya. Mungkin kayak Nismar, Andro mungkin belum. Soalnya belum pernah khusus pelajari. Tapi ya belum pernah khusus di sini yang saya ajarin. Ya, sebetulnya yang tentang teologis itu ada. Ya. Tapi kalau kalian baca the first source, misalnya, nah ini saya udah bikin yang tentang kehidupan Musa. Kalian kalau mau bahas tentang apa sih artinya kekudusan menurut Nisa, nah ini ada dibahas tentang. Memang nggak ada kata-kata khusus tentang kekudusan yang banyak di situ. Tapi kekudusan itu kan berarti kan ada artinya kemurnian, kesucian, ya kan? Apa kesempurnaan. Itu kan semua kata-kata yang berhubungan dengan kekudusan. Itu boleh dikutip. Nah, ini bisa kan pakai. Apa sih artinya kekudusan di sini dalam kehidupan Musa? Nah, ini kalau mau juga bisa. Ini juga gampang sekali gitu. Kalau yang mau Bapak gereja ya. Tapi kalau memang Damaskus itu sulit banget, sulit. Ya. Dan ya, sulit nggak Damaskus? Sulit nggak? Hah? Sulit kan? Misalnya kamu bahas apa? Nah, 2 minggu ini nggak ada hasilnya. Kenapa? Bahannya yang sulit. Atau kamu yang bodoh? Bahannya. Kamu nggak bodoh kan? Hah? Oke. Kamu bodoh karena apa? Males. Gitu. Harusnya bisa selesai, ya nggak selesai-selesai karena kamu males. Males lama-lama jadi bodoh. Ya. Bahannya sulit, kamunya juga males. Oke? Nah, misalnya ini. Kalau yang nomor 1 ini namanya apa, Risma? Love is a holy state of the soul. Dan seterusnya. Itu kalau kamu kutip, ini berarti yang mana? Kutip langsung, paraphrase atau ringkas? Apa namanya? Kalau kamu kutip ini, namanya apa?
Kamu cepat kerjain gitu. Sambil dengerin, sambil kamu ketik. Ayo. Hah? Ini namanya apa? Kutip langsung. Ya kan? Kutip langsung ini. Tapi Pak, kok ada di bawahnya ini apa sih? Ini apa? Bukan. Ini saya nggak analisis apa-apa. Ringkasan dari teks ini. Gitu. Analisisnya belum ada. Nah, ini yang saya mau suruh kalian. Analisis itu ada di mana nanti? Analisisnya ada di mana? Bagian paragraf. Berarti masuk ke sini kan? Benar nggak? Analisisnya di sini. Kutipannya nggak usah. Tapi kutipannya ya harus benar dulu dong. Cari kutipannya yang benar. Jangan salah-salah. Nah, jadi saya akan memudahkan kalian. Pokoknya saya batasin aja. Itu yang maksimum saja. Pulsa yang lain-lain dulu. Ya. Gitu. Benerin dulu paragrafnya sampai bagus. Dapat konsepnya. Diskusi. Nanti kita lihat. Kalau ini lancar, cepat, semua nangkap bisa. Baru kita continue diskusi. Diskusi ini berarti nggak lagi dengan Maximus. Kamu harus dengan iya. Apa arti diskusi di sini? Ini kan saya ngajar sesuai ini semua nih. Nggak ngada-ngada kok. Nah, diskusi atau pembahasan ini apa? Apa artinya temuan yang telah diperoleh, ya kan? Hasil yang kamu peroleh, yang kamu klaim sebagai temuan penelitian. Nah, kamu perlu interpretasi. Misalnya Maximus ngomong kasih ini, kasih itu proses mencapai serupa dengan Kristus. Nah, kamu perlu tafsirkan itu, interpretasi itu, supaya kamu bisa memberikan makna kepada pembaca. Memberikan makna itu tahu nggak? Arti. Atau memberikan petunjuk untuk melakukan penelitian lanjutan. Nah, dalam diskusi atau pembahasan, ada dialog yang membandingkan hasil penelitian dengan, nah lihat tuh, hasil penelitian sebelumnya. Berarti hasil penelitian sebelumnya nggak cuma Maximus, ada yang lain. Ini udah tahap yang lebih sulit lagi nih, karena baca bukunya nggak cuma satu, berapa? Misalnya saya bilang harus ada 10 buku, ya harus cari 10 buku. Ya kan? Kalau 3 ya 3 gitu. Oke? Ini discussion lebih sulit lagi. Tapi ini dulu deh. 1, 2, 3. Kita kerjain pelan-pelan. 1, 2, 3 dulu. Ya. Nah, misalnya ini. Saya kasih contoh. Lagi, kalau kamu ngutip yang ini, Smart, ini berarti kamu pakai model kutipan cara apa? Tadi ada 3, cara yang mana? Cara yang mana? Kutip langsung, paraphrase atau ringkas? Kutip langsung, ya. Tapi misalnya kamu ngutip yang ini nih. Kasih tidak dapat tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi. Sebab mereka mengotori jiwa kita, sedangkan kasih itu menguduskannya. Misalnya kamu ambil ini nih. Ya kan? Nah, kamu ngutip nih kan? Mengutip itu langkah berapa? Masih 1. Oke, kamu kutip 1. Berarti kamu pakai yang mana ini? Kutip langsung, paraphrase atau ringkas?
Yang ini yang kamu kutip misalnya. Yang ini. Berarti yang mana nih? Ringkas. Ya. Nanti ada banyak di sini nih. Ini kan panjang nih ya. Nah, saya ringkas jadi gini. Oke. Nah, kalau kamu ngutip, misalnya ini ya. Ini, kamu harus kasih langsung di sini. Saint Maximus, the Confessor, Villa Gallia 2, First Century Unloved, poin 2. Kasih kayak gitu. Ini contoh. Nih. Ya. Nama pengarangnya. Oh, di buku apa? Filokalia 2. Judulnya apa? Judul tulisannya First Century on Love. Poin keberapa? 2. Sama kayak kamu ngutip ayat. Kisah Rasul berapa, pasal berapa, ayat berapa, begitu loh. Paham nggak? Nah, ini. Oke. Pastikan kutipan-kutipannya itu mau paraphrase, mau ringkas, mau kutip langsung yang benar. Tapi saya challenge kalian adalah bikin paraphrase atau ringkasan. Nah, seperti contoh yang saya bikin ini. Ini semua adalah ringkasan dan paraphrase. Kalau dia ringkas, berarti ini ringkas. Tapi kalau dia sama panjangnya, berarti itu paraphrase. Ya. Kalau paraphrase itu 10 kalimat, ya 10 kalimat di paraphrase. Itu namanya paraphrase. Tapi 10 kalimat jadikan cuma 3 kalimat, itu berarti ringkas. Kalau lebih sulit ringkas. Ya. Kalau ini namanya apa? Ringkas. Oke, ini ada 2 kalimat, saya ringkas jadi 1. Nah, tentu kalian kalau meringkas ini kan bisa juga berbeda dengan kata-kata seperti yang saya tulis, tapi maknanya kan sama. Oke. Tentang kutipan ada pertanyaan? Tahu caranya? Ada 3 cara. Lalu kasih ini ya, kasih kayak gini, ini contoh. Buka kurung aja atau kalau kalian pakai catatan kaki, tulis di situ. Saint Maximus, the Confessor, Filokalia 2, First Century Unloved, poin 2. Ya. Nah, ditarik. Berapa Pak mestinya kutipan? Ya, sebanyak-banyaknya sebetulnya. 20, 30 misalnya gitu. Nah, ini ada 400 kutipan ini. Kalian bisa ambil. Ya. Oke. Nah, tentang topiknya apa saja? Nanti kita pikirin. Yang penting saya mau langsung kedua dulu. Gimana kita bikin paragraf? Coba kita baca dulu. Ini semua harus belajar nulis paragraf. Ya. Kalau nggak ada laptop, tulis tangan. Misalnya ini. Kasih tidak dapat tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi, sebab mereka mengotori jiwa kita, sedangkan kasih itu menguduskannya. Nah, kalian mau bikin paragraf itu apa syarat paragraf? Syarat paragraf apa? Kalimat topik, ide utamanya, kalimat pendukung, supporting details, analisis, kesimpulan. Nah, kalau kutipan itu di poin 1, 2, 3, 4. 2. Untuk mengerjakan sebuah paragraf ada 4 unsur kan? Nah, waktu kamu kutip ini, kasih tidak dapat tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi sebab mereka mengotori jiwa kita. Sedangkan kasih itu menyucikannya atau menguduskannya. Oke? Nah, berarti kamu kutip ini, Lisma. Ya. Terus kamu mau masukkan di paragraf. Berarti di poin berapa paragraf itu? Kedua. Lisman, poin ke berapa? 2. Ya. Berarti yang perlu kamu kerjakan poin berapa lagi? 1, 3, 4. Nah, saya kasih contoh nih.
Misalnya ini ya. Kamu kan kutip nih. Mau kutip aja. Nah, di situ nanti kalian harus belajar latihan nulis. Misalnya ini. Kasih tidak dapat tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi. Sebab mereka mengotori jiwa kita, sedangkan kasih itu menguduskannya. Menguduskan jiwa maksudnya. Kalau hal-hal duniawi mengotori jiwa. Kasih menguduskan jiwa. Kenapa kok menguduskan jiwa? Karena kasih itu menyingkirkan hal-hal yang kotor atau hal-hal duniawi. Nah, berarti di dalam jiwa kita, ya nih ya, di dalam jiwa kita itu bisa tercemar, bisa kotor oleh apa? Hal-hal duniawi. Dan menyucikannya adalah pakai kasih. Ya, tapi kasih tidak akan tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi. Nah, sekarang tugas kalian adalah, kalau udah paham ini, tugas kalian apa? Cari. Apa ide utama paragrafnya? Kutipan itu apa ide utamanya? Kasih itu menguduskan. Oke, tulis di sini misalnya. Kasih itu menguduskan. Menguduskan apa? Hah? Jiwa manusia. Ini kalimat topik bukan? Mana untuk kepesannya? Nah, kelihatan belum? Ya, kasih itu menguduskan jiwa. Ini apa ini? Kalimat topik, berarti unsur berapa di SMART? Satu. Dapat kan? Nah, jadi kalimat topik, kalimat ide utama itu dapat dari mana? Dari kutipan. Jangan di ngarang-ngarang gitu. Sehingga nanti kalau kalian ngarang-ngarang, nanti poinnya jadi ngarang. Kan ini kan datanya, terus kamu olah jadi paragraf. Hasilnya ini. Sama kan, kamu kan misalnya punya beras, cuci, kamu bersihin, kamu masak, hasilnya apa? Nasi. Tapi kan nggak mungkin jadi apa? Ketan gitu. Datanya beras kok jadi ketannya gitu. Atau jadi donat kan nggak mungkin kan? Nah kalau kalian bisa kasih saya beras tapi hasilnya donat. Datanya ngomong A tapi hasilnya jadi Z. Jauh sekali. Nah ini nggak boleh terjadi. Ya. Oke, kasih itu menguduskan jiwa manusia. Atau ada yang lain? Kalimat topiknya. Generasi. Kasih tidak dapat tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi. Sebab mereka mengotori jiwa kita, sedangkan kasih itu menguduskannya. Dari sini ya, kalau kamu sulit, kasih itu menguduskan jiwa.
Ya, hal-hal duniawi mengotori jiwa. Oke, terus apa lagi? Kasih tidak dapat tercapai jika belum menyingkirkan, kan 3 poin itu. Maksudnya di situ. Jadi itu tentang apa ini? Kasih tidak dapat tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal dunia, sebab mereka mengotori jiwa kita, sedangkan kasih itu menguduskannya. Berarti ini tentang apa ini kalimat topiknya? Hal duniawi mengotori jiwa. Oke, kasih itu menguduskannya. Kebalikannya kan? Berarti di sini apa? Kasih dengan hal-hal duniawi itu iya bertentangan kan? Oke. Nah, misalnya kamu bisa bikin gini nih. Kekudusan, ya kan? Misalnya nih ya, kekudusan dapat terjadi jika kita melakukan kasih. Nah, kekudusan dapat terjadi jika kita melakukan kasih. Ya kan? Nah, kekudusan dapat terjadi jika kita melakukan kasih. Bisa nggak jadikan kalimat utama? Bisa. Tadi kalimat Andro, kasih itu mengudus. Oke. Apa lagi? Ada lagi nggak? Atau kamu di sini misalnya nih, melakukan kasih berarti apa? Melakukan kasih berarti menyingkirkan iya hal-hal duniawi sehingga kita bisa mencapai kekudusan. Berarti apa? Kekudusan itu kasih itu menjadi syarat mencapai kekudusan. Atau kamu akan ngomong tanpa menyingkirkan hal-hal duniawi tidak ada kasih. Tidak ada kasih tanpa usaha menyingkirkan atau melawan hal-hal dosa. Nah, lebih tegas kan? Misalnya nih, kalimat utamanya, tanpa menyingkirkan hal-hal jahat atau hal-hal duniawi, maka tidak ada kasih. Misalnya kalimatnya ini ya, kalimat utamanya, tanpa menyingkirkan hal-hal duniawi, maka tidak ada kasih. Ini kalimat utamanya ini. Lalu berikutnya apa? Supporting di detail. Kalimat pendukungnya sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah. Kamu masukin aja. Saint Maximus mengatakan Bapak, pakai Bapak. Tapi kalau kamu mau kutip langsung mengatakan koma titik gini. Kamu ini mana sih? Nih. Nah, kamu kutip gini. Oke? Supporting detailsnya satu dulu lah dari maksimum. Nah, sebenarnya kamu kan di sini bisa nambahkan apa? Ayat Alkitab juga bisa. Ya kan? Misalnya Korintus pasal berapa misalnya gitu. Oke? Tentang kasih itu 1 Korintus 11 misalnya.
Oke, tanpa menyingkirkan hal-hal duniawi, maka tidak ada kasih. Dan Maximus mengatakan, love is a holy state of the soul, exposing it to the value of God above all created things. Kalau terjemahkan literal itu artinya kasih itu adalah keadaan yang kudus dari jiwa. Jadi jiwa yang kudus itulah keadaan kasih. Ya. Mencurahkannya untuk mencari Allah apapun di atas segala hal. Jadi mengutamakan Allah, pengetahuan akan Allah di atas apapun. Ya. Gitu. Di atas semua ciptaan. Tidak mementingkan misalnya harta, tidak mementingkan hal-hal duniawi. Kita cannot attain lasting possession of such love while we are still attached to anything worldly. Kita nggak bisa mencapai kasih yang demikian jika kita masih terikat oleh hal-hal dunia. Bagus nggak kutipannya? Dapat nggak kutipan yang bagus ini? Dapat. Love is the holy state of the soul, exposing it to the value knowledge of God above all created things. We cannot attain lasting possession of such love while we are still attached to anything worldly. Nah, ini kutipan ini mendukung banget nggak apa yang kamu tulis di sini? Hah? Dukung nggak? Tanpa kasih, tanpa menyingkirkan hal duniawi maka tidak ada kasih. Dukung? Dukung banget. Ini satu. Ya. Nah, paragraf ini misalnya kan paragraf ini kan apa? Kutipannya baru satu, yaitu dari Maximus. Nah, ini nanti kalau kamu bikin lagi misalnya dapatlah katakanlah buat sampai jadinya 20 paragraf. 20 itu bukan berarti kamu buang. Kamu pakai nanti di diskusi. Kalau diskusi tadi saya bilang apa? Jangan Maximus doang kan? Ada siapa lagi? Nah, kamu tinggal tambahkan tokoh lain di sini. Misalnya dari Nisa. Mau apa dia? Berarti kalau kamu udah masuk Nisa, udah masuk tahap apa? Diskusi. Tapi nanti dulu. Paragraf biarin aja dulu. Nanti baru kita pakai lagi. Karena kita mau pakai paragraf ini untuk cari konsepnya dulu. Setelah konsep tahu, baru nanti kita ambil lagi paragraf itu masuk. Jadi ini dikerjakan di lembar kertas yang acak-acak dulu. Ya kan? Nah, baru nanti masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan langsung poin kan kalau di jurnal artikel kan gitu. Langsung poin 1. Nah, isinya apa? Poin 1. Ya paragraf-paragraf ini. Yang tadi di kertas acak-acakan itu. Kamu pindahin. Kan baru Maximus nih. Oh ya udah, namanya discussion, kamu cari lagi buku lain. Tinggal nambahin. Paham nggak? Nah, tapi nanti ya kita nggak usah mikirin yang lain dulu. Ini aja dulu bisa. Saya udah senang banget kalau ini kalian ini bisa. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke paragraf ya. Setelah supporting detail selesai, ada yang ketiga apa? Analisis. Nah, ini. Kamu kayak misalnya baca John Damaskus, kamu kutip, tapi kamu nggak ngerti, ya kamu nggak akan bisa analisis. Maksudnya kamu mau komentar apa kalau nggak ngerti? Ya, ibarat misalnya kamu buta warna, saya suruh ini warna apa? Kamu buta warna padahal, kamu bisa jelasin ini warna apa? Nah, ini warna apa?
Nah, kamu bisa karena kamu bukan buka warna kan. Tapi kalau buta warna, iya kamu nggak tahu ya buta warna itu lihatnya hanya warna apa, hitam atau putih kan. Ya nggak akan bisa gitu. Oke, nah sekarang kalimat analisisnya. Atau kamu gini, sen maximus, kalau ini kan kutip langsung ya. Atau kamu mau ambil ringkasannya gini, bisa. Cut, nih. Mengatakan bahwa pasti tidak dapat tercapai jika kita tidak memiliki hal-hal duniawi. Sebab mereka mengotori jiwa kita, sedangkan kasih itu menguduskannya. Nah, kamu jangan lupa. Atau kamu kalau malas bikin catatan kaki, kamu bikin ini dulu. Century on Love, gitu-gitulah ya. Kasih tanda dulu. First century ya. Nah, saya orang yang males juga bikin catatan kaki. Makanya saya langsung kayak gini aja. Nah, First Century on Love, tuh, maksudnya itu bukan halaman 1.1. Kasih tanda begini. Atau kalau mau rajin ya langsung pakai mendelik, biar ada catatan kakinya di bawah. Oke? Nah, terus analisisnya gimana dong? Analisis dari ini. Dari poin utama sama supporting details-nya. Komentar ya, ayo. Siapapun di sini. Hmm? Apa? Ya. Jadi pasti tidak dapat dicapai jika harus mulai kasih. Nah, jangan sering pakai kata gini. Jadi nanti dulu. Jadi itu biasanya di kalimat kesimpulan. Kan ada orang yang ngomong itu selalu jadi, asal mulai kalimat baru jadi, ya. Itu sering itu pengkhotbah itu. Jadi, habis itu ngomong lagi, jadi terus, jadi terus. Ya lata ya kadang-kadang nggak sadar. Nah, kamu juga begitu. Jadi kalau ngomong sama orang, baru mulai kalimat pertama udah langsung jadi. Emang udah ditutup. Baru mau ngomong kok udah jadi. Nah, dalam kalimat analisis jangan pakai kata jadi. Kalimat kesimpulannya jadi. Dan nggak mesti harus kata jadi kan. Apa tadi? Kasih tidak dapat dicapai. Oke, bolehlah. Walaupun mengulangi, memparafres kalimat ini kan. Ingat, bukan memparafres, tapi analisis. Kalau memparafres itu ngutip lagi. Gitu. Apa, Fitri? Kasih membuat relasi kita dengan Allah semakin dekat dan semakin menyenangkan hidup kita untuk tidak terbawa arus. Nah, nggak related. Harus ada yang related gitu. Coba yang lebih related, lebih sempit lagi. Kamu baca,
Tanpa menyingkirkan hal duniawi, maka tidak ada kasih. Maksimum mengatakan bahwa kasih tidak dapat tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal duniawi, sebab mereka mengotori jiwa kita. Sedang kasih itu menguduskannya. Ya, nah, kalimat selanjutnya apa? Hal ini menekankan perlunya introspeksi diri, pemurnian diri untuk mencapai hasil yang mutu. Nah, misalnya, berarti di dalam kasih, hal yang paling utama apa? Apa tadi? Introspeksi diri. Nah, misalnya introspeksi diri atau memeriksa diri atau memeriksa diri hal-hal duniawi apa yang masih ada di dalam jiwa. Nah, misalnya begitu, boleh, itu kalimat analisis. Ya, ada lagi yang lain. Ini bebas kok. Boleh menganalisis apa yang kamu peroleh di sini. Misalnya kan saya kasih, kalau ini kasih warna apa ya, biru lah. Nih. Nah, kalimat analisismu warna hijau nih. Oke, kasih warna-warni lah. Nggak salah saya di kelas mana ya saya ajarin ya. Kasih warna-warni juga. Kelas apa itu waktu itu? Eksegesis kan? Nah, ya dong. Studi ya, studi PB. Apa? Nih, sekian. Atau mainar? Dan tadi ini memberikan sebuah pemahaman bahwa yang menjadi penghambat untuk kebanyakan sebuah kasih itu karena manusia masih terikat dengan mammon. Oke, berarti hal-hal duniawi menjadi penghambat mencapai kekudusan atau mencapai kasih. Boleh, itu analisismu. Hal-hal duniawi bisa menghambat, ya kan? Gitu. Paham nggak? Nah, kamu Risma. Kamu beri pendapat. Apa? Kamu mikir dulu ya, Eka. Kasih selalu ditentangi dengan hal duniawi karena sebenarnya bertentangan dengan duniawi, mana dengan hal duniawi maka jiwa manusia masih tidak bisa ditentukan. Ya ini kayak ini lagi. Ya tadi mirip kayak siapa tadi? Generasi? Atau siapa ini? April apa? Itu menegaskan bahwa kasih sebuah upaya untuk manusia merestorasi diri sehingga tidak jatuh pada keinginan nafsu yang kembali. Nah, kamu jangan pakai maksimus lagi. Kalimat analisismu, misalnya nih, menurut saya, nah boleh di dalam tulisan artikel jurnal itu pakai saya, tapi kadang-kadang boleh pakai penulis. Ya, nah misalnya analisismu bukan maksimus lagi, tapi kamu pakai yang maksimus gitu. Nah, misalnya saya apa tadi? Saya menegaskan bahwa kasih sebuah upaya untuk manusia merestorasi diri sehingga tidak jatuh pada keinginan nafsu. Nah, berarti saya berpendapat misalnya gitu, ya.
Saya berpendapat menyucikan diri. Saya berpendapat menyucikan diri berarti berbuat kasih. Nah, misalnya gitu. Oke. Kan tadi menyucikan diri berarti kan mencapai kasih. Kan? Dengan mencapai kasih berarti kan mencapai kekudusan. Makanya kekudusan itu kan artinya kesucian. Nggak bisa karena ada hal-hal yang kotor. Nah, untuk menyingkirkan hal-hal kotor itulah kita harus apa? Melakukan kasih. Ya, misalnya contoh, keegoisan itu hal yang kotor nggak? Cara menyingkirkan keegoisan apa? Hah? Ya apa misalnya? Iya, memberi. Nah, memberi itu berarti kasih nggak? Kasih. Berarti itu apa? Menyingkirkan keegoisan nggak? Iya. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, jadi misalnya saya berpendapat menyucikan diri atau merestorasi lah. Nah, mungkin kita jangan pakai istilah-istilah yang merestorasi gitu ya. Itu kayak istilah politik ya. Atau mengintrospeksi diri, pakai aja menyucikan diri atau memurnikan diri. Nah, itu kayak istilah-istilah teologi saja. Ya. Saya ingat merestorasi diri itu ingat kayak Surya Paloh itu. Ngomong kalau ada kader saya yang korupsi partai dibubarkan gitu ya, padahal kadernya banyak korupsi, akhirnya dia telan ludah sendiri kan gitu. Nah, itu kalimat partai itu restorasi gitu ya, itu bullshit saja sendiri. Oke, nah saya berpendapat misalnya menyucikan diri berarti berbuat kasih ya, jangan pakai kalimat yang panjang-panjang dulu lah, kalimat yang singkat-singkat aja. Nah, tadi apa? Merestorasi diri, maksudnya menyucikan diri, terus apa? Baca lagi, Dan. Sehingga tidak jatuh pada punya nafsu yang membalas yang pada akhirnya membawa kerusakan. Nah, terlalu panjang. Pakai yang pendek aja. Misalnya saya berpendapat menyucikan diri, ya, berarti atau di sini saya berpendapat, ya, ya misalnya di sinilah menyucikan diri berarti berbuat kasih, ya, atau saya berpendapat mengendalikan diri misalnya dari hal-hal duniawi adalah perbuatan kasih, gitu. Oke, ini analisismu. Karena kan tadi mau menyingkirkan hal duniawi kan, baru bisa mencapai kasih kan. Nah, berarti saya berpendapat atau ini nggak usah ngomong nggak apa-apa. Ini nggak usah ini. Nah, ini misalnya pengendalian diri, ya misalnya pengendalian diri dari tindakan hal-hal duniawi, tindakan hal-hal duniawi menjadi bagian yang sangat penting di dalam kasih. Benar nggak? Atau apalagi yang sangat penting untuk menyingkirkan hal-hal duniawi ini? Mengendalikan diri. Atau misalnya kamu bisa ngomong ketaatan pada perintah Allah menjadi kunci. Menjadi kunci untuk mencapai kasih. Kenapa saya ngomong gitu? Kenapa? Karena untuk menyingkirkan hal-hal duniawi itu, ya kita harus punya ketaatan. Tadi ada yang bilang introspeksi diri, ada yang bilang restorasi diri, atau pengendalian diri. Itu namanya apa? Analisis. Jadi analisis jadi buat lebih tajam.
Ya. Nah, mengendalikan diri akhirnya menjadi peran penting di dalam kasih. Atau ketaatan itu menjadi kunci mencapai kasih. Bahwa apa? Menyingkirkan hal duniawi ya kita harus taat. Kalau enggak gimana? Kamu asik terus berbuat dosa, nggak pernah mau taat. Mencapai kasih? Ya enggak. Jadi untuk menyingkirkan itu kita perlu apa? Mengendalikan diri, taat, atau apa lagi gitu. Doa misalnya, atau harus memaksa diri untuk taat, nah, misalnya. Ya kan, terserah. Namanya analisis. Paham nggak maksud saya di sini? Ya, selalu related dengan kasih. Karena kalimat utamanya apa? Kasih. Nah, misalnya ada ini kayak contoh si Herni ya. Kamu sudah paham belum? Nah, misalnya kan, kenapa kalau kamu duduk di sini? Padahal kamu nggak ambil kelasnya. Karena related ini. Saya mau misalnya kamu saya ingetin lagi, bikin paragraf related dengan kalimat topiknya. Topikmu kan tentang teosis. Kaitkan dengan teosisnya. Nah, misalnya kalau ini kaitkan dengan kasih. Sehingga nggak melebar kemana-mana begitu. Ya, oke. Nah, berarti ini apa? Hah? Analisis, kasih hijau misalnya. Ya, analisis boleh satu kalimat nggak? Dua kalimat terserah. Maksudnya dalam paragraf itu nggak ada rumus harus berapa kalimat dalam satu paragraf, itu bebas. Ya, tapi ya jangan juga kepanjangan. Kamu bikin paragraf satu halaman gitu. Ya kepanjangan. Ya. Nah, misalnya pengendalian diri dan tindakan hal duniawi menjadi bagian sangat penting di dalam kasih. Selain itu, ketaatan pada perintah Allah menjadi kunci untuk mencapai kasih. Sebab pengendalian diri dan ketaatan ya kan adalah cara utama menyingkirkan apa hal-hal duniawi. Ini kalimat apa lagi? Nah, sekarang setelah itu kita masuk kalimat apa? Simpulan, penutup. Nah, kita perlu tutup ini supaya nggak kepanjangan. Misalnya gimana? Sebab pengendalian diri dan ketaatan adalah cara utama menyingkirkan hal-hal duniawi. Ya kan? Nah, apa misalnya penutupnya? Ayo. Misalnya penutupnya warna hitam aja. Nih. Nah, misalnya ini ya. Dengan kasih, kamu tutup dong, kamu simpulkan. Dengan kasih, maka seseorang bisa mencapai kekudusan. Kekudusan jiwanya. Oke, dengan kasih maka seseorang bisa mencapai kekudusan jiwanya sebab dia telah menyingkirkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang mengotori jiwanya. Nah, udah tutup begini. Terpenuhi ya itu untuk paragraf yang baik? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, nah paragraf ini kamu bikin banyak-banyaknya nanti.
misalnya 10, 20 gitu. Ya. Tapi jangan dibuang dulu. Nanti ini akan kamu pindahkan ke diskusi. Nanti dalam diskusi kamu tinggal tambahin aja yang birunya ini. Tambahin lagi yang hijau ini. Karena jangan hanya Maximus, ambil tokoh lain. Terserah siapa. Oke, mendukung ini. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, jadi kayak Eka, April, nah itu boleh lanjutin kalau mau pakai materimu sendiri. Tapi caranya sekarang bikin paragraf, jangan kutipan dulu. Sekarang balik ke paragraf. Ya, sama manner itu boleh ke orangnya. Tapi yang lain saya mau benar-benar kutipnya benar dulu. Lalu bikin paragraf. Sekarang setengah jam nih sampai jam 4. Harus paling tidak jadi oke, sekarang ini nggak usah setengah jam lah. Ini, yang ini. Contoh kedua. Nih. Kutipannya terserah, mau Inggris boleh, mau ambil yang ringkas Indonesia ini boleh, tapi kamu bikin paragraf seperti ini. Ya, semuanya sama dulu, bikin ini dulu. Latihan dulu. Nih. Ya. Yang ini bukunya yang ini. Kutipannya ini nomor 2 sekarang. Pada awalnya adalah iman kita kepada Allah. Iman berujung kepada kasih yang di dalamnya kita telah melalui proses. Apa? Prosesnya takut akan Allah, pengendalian diri, ketekunan, sabaran, pengharapan, dan akhirnya dispassion. Baru menghasilkan kasih. Nah, ini kutipan dari Maximus nih. Ya, dari nomor 2 ini. Nah, dari situ apa sih intinya yang dia mau ngomongin? Ayo. Awalnya iman. Iman dulu nih. Tapi iman harus berujung pada kasih. Nah, iman yang nyampe kepada kasih ternyata berproses. Dari iman berproses menjadi apa? Takut akan Allah. Dari takut akan Allah berproses jadi apa? Pengendalian diri. Dari pengendalian diri berproses jadi apa? Tekun. Tekun jadi apa? Sabar. Sabar jadi apa? Pengharapan. Pengharapan jadi apa? Dispassion. Dispassion jadi apa? Kasih. Maka tadi benar. Kasih itu berarti menyingkirkan hal-hal duniawi. Nah, ternyata untuk menyingkirkan hal-hal duniawi itu gak segampang yang kita ngomong. Butuh proses. Prosesnya mulai dari iman. Baru takut akan Allah. Takut akan Allah ada nggak? Ada. Terjadi pengendalian diri nggak? Pengendalian diri ada. Terjadi ketekunan nggak? Kalau mengendalikan diri cuma hanya hari ini, besok nggak lagi, nggak bisa. Ketika kamu terus tekun, kamu sabar nggak orangnya? Atau apa? Kamu tekun tapi kamu tidak sabar. Datang penderitaan sedikit, kamu sudah mundur.
Datang godaan sedikit sudah mundur. Nah, itu namanya nggak sabar. Nah, dari kesabaran itu kan kamu menghadapi penderitaan itu, kamu punya pengharapan nggak kepada Allah? Kalau Allah itu akan nolong kamu. Kalau ada, maka akan timbul dispassion. Nah, dari dispassion itulah baru menghasilkan kasih. Nah, itu maksudnya itu. Nah, coba apa kalimat utamanya? Hmm? Coba satu orang jawab dulu. Apa? Iman adalah awal dari kasih. Oke, good. Iman adalah melalui proses Apa? iman adalah melalui proses dan hal. Bukan. Tapi ini benar. Iman pada apa tadi? Iman adalah awal dari kasih. Iman adalah langkah awal dari kasih. Boleh. Iman adalah proses awal dari kasih. Boleh. Atau iman adalah awal dari kasih. Oke. Nah, habis itu kamu masuk ke poin berapa? 2. Ya kan? 2 apa? Iya. Atau kamu akan ngomong gini. Iman adalah proses awal mencapai kasih. Atau kamu akan ngomong gini. Untuk mencapai kasih, kita membutuhkan proses yang dimulai dari iman. Nah, begitu. Nah, tulis itu. Untuk mencapai kasih, kita membutuhkan proses. Atau mencapai kasih membutuhkan proses yang dimulai dari iman. Itu namanya apa? Kalimat utama atau ide utama, kalimat topik. Baru kamu kutip ini. Nah, setelah itu kamu analisis. Oke? Nota? Bisa ikuti nota? Iya, Pak. Ya. Nah, tadi kalau kutipan nomor 2 ini, kan kalau saya ringkas, ini kan dari ini ya, diringkas jadi gini. Pada awalnya adalah iman kita kepada Allah. Iman berujung pada kasih yang di dalam kita telah berproses takut akan Allah, pengendalian diri, ketekunan dan kesabaran, pengharapan, dan memurnikan hawa nafsu kita atau dispassion, menghasilkan kasih. Nah, dari bacaan ini kalian tuh mikir dulu tuh, pause dulu, mikir, renung dulu. Karena ini bukan kata-kata yang gampang ya. Ini kata-kata yang artinya apa yang kalian kutip itu benar-benar bagus gitu. Asal ngutip. Ya.
Nah, karena itu dalam, perlu di-pause, renungkan. Oh, apa ya kalimat utamanya ya? Apa ide utamanya ini ya? Yang bisa saya pakai ini. Oh, ternyata apa? Bukan tadi yang saya sebut yang pertama tadi. Iya, mencapai kasih. Untuk mencapai kasih adalah sebuah proses, ya kan? Yang dimulai dari iman. Oke, nah, kamu baca, Jessica. Untuk mencapai kasih, kita memulai dengan iman. Dan saya Maximus mengatakan pada awalnya adalah iman kita kepada Allah. Iman berujung pada posisi yang di dalamnya kita akan melalui proses takut, pengendalian diri, ketekunan dan kesabaran, harapan dan pendidikan orang kita berdiskusi dan menghasilkan kasih. Nah, saya juga berpendapat bahwa iman memang perlu diuji ketahanannya supaya ia tidak beralih menjadi lemah dan berontak, tapi ia akan semakin kuat sehingga menghasilkan satu ketaatan yang berbuah kasih. Oke, terus? Udah. Ya. Nah, itu kalimat paragrafnya itu masih terbuka atau udah tertutup? Sebenarnya masih bisa nambah lagi kan? Masih bisa nambah analisis lagi gitu. Nah, kamu nambahin sehingga paragraf itu jadi bagus, nggak gantung gitu. Ya. Oke, ini Iskia. Belum. Manner. Untuk mencapai kasih membutuhkan proses menerima dari iman, semestinya mengatakan perlawanan adalah iman, tidak kepada Allah. Iman berujung pada kasih yang di dalam kesejahteraan melalui proses kehidupan Allah, menjaga diri, ketekunan dan kesabaran, pengharapan, dan kemudian kesawanan kita menghasilkan kasih. Dari pendekatan ini menunjukkan ketika kita memiliki iman maka akan menghasilkan segala bentuk kebaikan. Oke, jika kita memiliki iman akan menghasilkan segala bentuk kebaikan. Segala bentuk kebajikan. Belum tentu loh. Apakah iman itu langsung akan menghasilkan misalnya kasih? Enggak, iman perlu ditambah dengan berbagai macam kebajikan. Iya, bukan pasti menghasilkan. Iya, misalnya nih, iman, tapi kamu nggak mendatangkan takut akan Allah, bisa mendatangkan pengendalian diri? Nggak bisa. Ada iman nih, tapi iman tidak kamu tambahkan dengan takut akan Allah. Bisa mendatangkan pengendalian diri? Nggak bisa kan? Kalau kamu nggak punya pengendalian diri, apa yang mau ditekunin? Kalau kamu nggak ada yang ditekunin, apa yang mau disabarin? Atau tahan? Sabar itu artinya tahan. Ya, tahan menderita itu namanya sabar. Tahan dengan segala macam tantangan, penderitaan, tekanan, itu sabar. Nah, kalau nggak punya sabar, apa yang mau diharapkan? Kan gitu. Kalau nggak ada pengharapan, ya nggak ada dispassion. Nggak ada dispassion, maka tidak ada kasih. Jadi kalimat analisis perlu di kamu perbaiki gimana? Berarti ketika kita memiliki iman ini, kita perlu melewati segala proses dan dalam mengendalikan diri itu menghasilkan kebajikan tersebut. Iman, misalnya kan kamu udah kutip ini analisis adalah iman perlu ditambah dengan berbagai macam kebajikan-kebajikan. Seperti tadi takut akan Allah, pengendalian diri, ketekunan gitu. Itu namanya kebajikan ya. Virtues. Oke. Itu kalimat analisisnya ya kan?
Ada. Terus penutupnya ada. Nah, sekarang di Smart. Andro. Untuk mencapai kasih adalah sebuah proses yang dimulai dari iman kepada Allah. Pada awalnya, Saint Maximus Confessor mengatakan pada awalnya adalah Atau kamu nggak harus selalu gini. Saint Maximus mengatakan nggak mesti. Langsung aja, pada awalnya adalah iman. Cuma nanti di catatan kaki, kamu kasih tokohnya. Saint Maximus gitu. Ya. Terus. oke, pada awalnya adalah Tapi memang nulis, ya kita perlu baku dulu. Memang kelihatan nggak enak nanti dibaca. Tapi yang penting saya maunya kalian tuh nulisnya bener dulu nih. Walaupun terasa kaku, ya. Karena ini kan paper akademis pasti kaku. Beda kalau kalian nulis dengan gaya bebas sastra, itu jangan samain ya. Gitu. Atau puisi atau cerita dongeng, itu lain tata bahasanya. Tapi kalau ini kan baku ya. Oke. Baca lagi dari awal. untuk mencapai kasih adalah sebuah proses yang dimulai dari iman kita kepada Allah. Pada awalnya adalah iman kita kepada Allah. Iman merujuk pada kasih yang di dalamnya kita telah melalui proses kepada Allah. Pengendalian diri, ketekunan dan kesabaran, pengharapan dan memulihkan hawa nafsu kita atau Christian menghasilkan kasih. Seharusnya iman yang mendalam kepada Allah merupakan titik awal dari perjalanan spiritualitas manusia yang kemudian membimbing kita melalui rangkaian proses, termasuk pengalaman dengan Allah, pengendalian diri, ketekunan, kesabaran, harapan dan kemudian dari hawa nafsu. Proses ini yang disebut sebagai passion atau ibadah yang hawa nafsu, yang akhirnya memunculkan kasih yang sukses. Oke. Ya. Analisisnya udah sampai di situ. Terus, ini Eka. Iman adalah proses untuk menghasilkan berbagai kebaikan sehingga pada akhirnya memperoleh kasih. Maximus menyatakan bahwa iman berarti pada kasih yang di dalamnya kita telah melalui proses yang Allah, mengendalikan diri, ketekunan, kesabaran, pengharapan dan memberikan hawa nafsu kita dan akhirnya memperoleh kasih. Apa? Saya sudah personalisme. Ya, apa? Kesimpulannya apa? Dengan demikian, maka dengan iman, maka hal yang paling utama. Dengan demikian, maka iman adalah hal yang paling utama untuk dapat menghasilkan kasih, jika kasih tersebut akan mudah beri. Oke. Ya, kalau akan lebih bagus ada kalimat analisisnya kan? Daripada tiba-tiba dengan demikian kayak kalimat penutupnya kan? Benar nggak? Nah, jadi kalau kamu nulis ada rasa kayaknya kurang pas, nah ini berarti ya kamu ada rasa harus diperbaiki. Nah, jangan kayak nggak tahu ada kurang atau enggak, lebih asin atau enggak, ini kan repot ini. Kayak kalian masak ini, ya, asin atau asam nggak tahu kan ya. Oke, ini Fitri. Oh, kamu nggak ngerjain, lama-lama saya karate kamu. Hah? Untuk mencapai kasih membutuhkan proses dimulai dari ini. Saya Maximus mengatakan pada awalnya adalah iman dari Allah. Iman berujung pada kasih yang di dalamnya kita telah melalui proses akan Allah, pengendalian diri, ketekunan, dan kesabaran, pengharapan, memulihkan hawa nafsu kita membutuhkan kasih. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa tanpa iman manusia tidak bisa hidup di dalam kasih. Tanpa iman manusia tidak bisa mengasihi sesama dan juga Allah. Nah, nyambung nggak dengan kutipan Maximus? Nyambung nggak? Coba baca lagi. Yang jangannya Maximus, yang tadi yang analisis. Mengatakan
pada awalnya adalah iman kita kepada Allah, menuju kepada kasih yang dalamnya kita telah melalui proses takut akan Allah, pengendalian diri, keteguhan dan kesabaran, pengharapan dan memurnikan hawa nafsu kita menghasilkan kasih. Kalimat analisis ya, saya suruh kamu baca. Kok malah ulang lagi? Langsung ke kalimat analisisnya apa? Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa tanpa iman manusia tidak bisa hidup di dalam kasih. Oke. Terus? Tanpa iman manusia juga tidak bisa mengasihi juga Allah. Loh, prosesnya gimana? Itu kan yang penting kamu analisis kan? Benar nggak? Iya. Nah ini. Kebanyakan micin. Nih, nota tema. Coba dulu. Nota tema lo buka kamera berarti mau ngomong. Ayo. Ide utama untuk mencapai kasih kita membutuhkan proses melalui iman. Kalimat pendukung Maximus pada awalnya adalah iman kita kepada Allah. Iman berujung pada kasih yang di dalamnya kita melalui proses takut akan Allah. Pengendalian diri, ketekunan, dan kesabaran, pengharapan, dan memurnikan hawa nafsu yang menghasilkan adalah kasih. Jadi analisisnya adalah ternyata kemerdekaan dalam melawan nafsu membawa kita pada kematangan iman yang benar dan tepat yang membuktikan kita adalah anak-anak Allah yang adalah kasih. Oh, ulangi. Ternyata kemerdekaan dalam melawan nafsu membawa kita pada kematangan iman yang benar dan tepat yang membuktikan kita adalah anak-anak Allah yang adalah kasih. Itu cocoknya di poin nomor 1 tadi. Ya kan? Melawan hawa nafsu kan? Itu cocoknya tadi yang di sini loh. Siapa? Nih. Yang hal duniawi ini. Ya. Ini kan proses ini. Ada ini. Gitu. Baru akhirnya kasih. Nah, itu yang kamu coba pikirkan. Maksudnya apa itu? Ya, tapi kalau tadi hawa nafsu tadi lebih cocok yang ini ya kan? Apa nota? Iya. Kalimat topik yang nomor 1 ini, bukan yang 2 ini. Gitu. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Udah? Ada lagi? Udah, Pak, udah. Ya. Oke, coba ini Trisman. Pelan. Ini udah Pentium 1 nih. Pelan. Kasih merupakan proses manusia dalam mengamalkan dalam perbuatannya dan Saya suruhnya kalimat utamanya apa? iman dalam melalui proses. Ya, mulai dari kalimat utama dong, kan ini, dari ini dulu. Kalimat topiknya apa? Waduh, kamu mulai kalimat topik yang mana? Topik namanya iman dalam melalui kasih. Tadi udah dikasih tahu untuk mencapai kasih adalah sebuah proses yang dimulai dari iman. Kan? Atau kasih adalah hasil dari iman yang ditambah dengan berbagai kebajikan. Kan bisa kan? Ya, gitu. Mikir ke situ gitu loh. Nah, coba Krisma, kamu tulis nih. Ayo harus bisa ini kamu. Kalau enggak nanti kamu ngawur terus ini sampai tamat kuliah dari sini ngawur terus kamu. Tulis ya.
Apa ya tadi saya ngomong? Hah? Oke, kasih adalah iman yang ditambah dengan berbagai kebajikan. Kasih adalah hasil dari, bukan adalah ya. Kasih adalah hasil dari iman yang ditambah dengan berbagai kebajikan. Itu kalimat utamanya. Setelah itu kalimat berikutnya kamu kutip. Krisman, kamu kutip. Kutipnya ini ya, perhatiin Krisman. Ini kan nggak bisa-bisa nanti saya kawinkan aja kalian berdua deh. Kutipnya ini. Andro besok bikin itu surat undangan. Ya. Ada event besar besok dari Krisman dan Lisma. Nah, langsung kita angkat dari Bapak Ibu Asram. Nah, baru kalimat berikutnya yang kedua, Pak. Kamu ambil ini, siapa? Krisman. Dan Maximus mengatakan bahwa, nah gitu loh. Pada awalnya adalah, ini kamu tinggal kutip loh, saya sudah bikin gitu. Karena kalau baca Inggris kamu kan susah. Nah, ini sekarang saya bikin Indonesianya ini. Kurang apa coba? Baiknya ini. Ya. Nah, coba baca. Yang ini, kamu baca yang ini. Kalimat topik sama kalimat pendukung. 1, 2, 3. Kasih adalah Hasil dari iman yang ditambah. berbagai kebajikan. Oke, terus? Pada Maximus. Ya, saya Maximus, yang ini. Oke. Oke. Bahwa kasih Oke, stop dulu. Nah, kalimat berikutnya apa? Analisis ya. Oke, terus. bahwa kasih merupakan untuk mengendalikan diri dengan awal proses manusia dalam mencapai dengan iman, karena tanpa iman masih tidak mencapai dengan kekudusan. Kamu kalimatnya itu panjang tetapi bingung saya. Coba kamu baca lagi pelan-pelan. Ini kelemahan kamu kumpul-kumpul di classroom itu saya aja pusing lihatnya. Kamu bikin tentang pengendalian diri misalnya. Tapi kalimatmu itu loh, nggak ada yang benar. Coba baca lagi kalimat analisisnya. Bahwa tadi Bahwa kasih merupakan proses manusia untuk mencapai kamu bacain aja yang kamu tulis di situ. Nggak usah diubah lagi. bahwa kasih merupakan untuk mencapai dengan iman, karena tanpa kasih tidak mencapai dengan iman. Ngomong kok belak-belit. Jangan gitu kamu nulis. Kamu sebetulnya mau ngomong apa? Kan mau ngomongnya sama kan? Tanpa iman tidak ada kasih kan? Maksudnya gitu kan? Cuma kan harus ada proses. Kamu ngerti nggak yang kamu kutip ini dari Maximus ini, ngerti nggak? Nah, coba analisisnya apa? Nah ini nota apa? Kamu tadi salah. Coba kamu perbaiki sekarang. Karena kasih adalah proses dari iman atau proses yang dimulai dari iman yang ditambah dengan kebajikan. Nah, baru kutip Maximus. Habis itu analisisnya apa nota?
ternyata iman yang benar dan tepat memampukan kita untuk menghasilkan sebuah kebajikan-kebajikan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Iya, misalnya ternyata iman yang hidup atau iman yang tepat atau iman yang benar itu apa? Nah, ini maksudnya terus mengajarkan gitu. Iman itu nggak statis, perlu berproses. Sama kayak benih, nggak jadi benih doang, dia harus mati, dia harus kulit benihnya, baru ada tumbuh tunas, baru tumbuh batang, tumbuh daun dan sebagainya. Hasilnya buah. Nah, buah itulah kasihnya, kayak gitu. Ya kan? Berarti kalau kalimat analisis saya, misalnya saya baca ini, iman yang benar, iman yang dinamis. Nah, ini kata kuncinya apa? Tadi kata nota tema iman yang apa tadi kamu bilang? Iman yang tepat ya? Benar dan tepat. Nggak ada sih istilahnya iman yang tepat. Tapi misalnya iman yang hidup, iman yang dinamis, iman yang sejati, misalnya. Iman yang benar. Nah, ada apa? Dinamisnya. Oke? Nah, ini yang saya mau waktu kamu bikin paragraf itu, tepat nih, benar nih. Hal yang baru kan? Iman adalah sesuatu yang dinamis. Kalimat analisisnya itu bikin sesuatu yang memang baru. Sehingga memang itu ada gap nanti dengan penelitian yang lain-lain yang nggak mengatakan itu. Nanti kalau udah masuk full discussion, kita belum. Ya. Nanti dalam discussion itu, oh iya ya, baca Masimus gini, iman itu berarti sesuatu yang dinamis ya, dia harus berubah-ubah. Nah, misalnya nih, kalau saya tanya kalian, ketika iman nggak berubah jadi takut akan Allah, maka Yakobus akan bilang iman itu mati, kan gitu. Tapi langkah awalnya iman. Iman itu harus berubah nggak jadi takut akan Allah? Harus. Imannya berubah. Sama seperti benih berubah nggak jadi tunas? Waktu jadi tunas benihnya ada lagi nggak? Udah nggak ada. Nah, waktu kamu punya iman, terus dari iman jadi takut akan Allah, berarti imanmu hidup ini karena berubah. Sama kayak benih berubah jadi buah, berubah jadi pohon. Benih kalau tetap benih aja ya benih aja. Mati. Ada benihnya tapi mati. Nggak berfungsi. Tapi kalau dia dinamis, dia hidup, dia berubah. Nah, ini kan contoh ya. Contoh benih tadi. Berarti iman harus berproses jadi apa? Takut akan Allah. Nah, takut akan Allah harus berproses jadi apa? Pengendalian di diri.